Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilat Adika Putra. Di sini saya akan merangkai rangkaian DC Sun. Untuk yang pertama, komponen yang diperlukan yaitu mesin DC. Setelah itu DC voltage. Kemudian RLC branch yang digunakan sebagai beban. Kemudian ini disambungkan paralel. Kemudian kita membutuhkan konstan. Setelah itu bus selector. Kemudian untuk menampilkan hasil outputnya dari DC mesin yang berupa speed, arus jangkar dan arus medan, kita membutuhkan display. Karena yang ingin diketahui speed, arus jangkar dan arus medan, maka kita membutuhkan 3 buah display. Hubungkan, ini kita hapus, kita inputkan pada bus selector untuk mengetahui kecepatan, arus jangkar dan arus medan. Kita apply. Kita beri nama terlebih dahulu. Arus jangkar, dan ini untuk arus medan. Jangan lupa kita
tambahkan power GUI. Di sini ada power GUI untuk simulation, tipenya kita gunakan yang discrete. Kemudian pada beban di sini kita gunakan beban resistor. Untuk resistansinya sendiri kita inputkan 20, kemudian kita simulasi. Diketahui untuk speed yang dihasilkan pada saat digunakan ban sebesar 20 ohm, speed yang dihasilkan yaitu 143,2 radian per second. Untuk arus jangkarnya yaitu 1,494, dan untuk arus medannya 0,3846. Sebelumnya, untuk agar lebih mudah dalam menganalisa, kita buat tabel pada Word. Selanjutnya kita akan menginputkan besar resistansi yang digunakan sesuai pada tabel yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu kita gunakan resistansi besar 40 ohm. Diketahui untuk speednya yaitu 154 radian per second. Arus jangkar sebesar 1,709. Dan arus medannya sebesar 0,3571. Setelah itu kita inputkan resistansi besar 60 ohm. Dihasilkan speed yang lebih besar yaitu sebesar 164,6 radian per second. Kemudian untuk arus jangkarnya 2,049, dan arus medan 0,333. Dan yang terakhir kita gunakan resistansi 80 ohm. Dihasilkan speed yang dihasilkan oleh mesin DC sebesar 175 radian per second. Kemudian arus jangkarnya 2,58. Dan arus medan 0,3125.
dari data yang telah didapatkan dapat dianalisa bahwa saat resistansi yang digunakan nilainya semakin besar, maka akan menghasilkan speed yang semakin besar pula. Dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya untuk speed yang dihasilkan apabila semakin besar, maka arus medan yang dihasilkan semakin kecil, dimana artinya speed dan arus medan ini memiliki nilai yang berbanding terbalik. Jadi apabila speed yang dihasilkan semakin besar, maka nilai pada arus medan yang dihasilkan itu semakin kecil. Kemudian untuk arus jangkar yang dihasilkan yaitu berbanding lurus dengan speed yang dihasilkan. Jadi apabila speed yang dihasilkan semakin besar, maka arus jangkar yang dihasilkan juga semakin besar.